Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah perangkat lunak teknik sipil dengan materi permodelan struktur gedung dengan aplikasi ETAPS. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Rifani Fadli dengan NIM 07221037. Yang kedua ada Anurtisa Yustriani dengan NIM 07231018. Yang ketiga Arina Zulfa dengan NIM 07231020. Yang keempat ada Nazira Tarita Naswa dengan NIM 07231082. Yang terakhir adalah saya, Risyanti Prilia dengan NIM 07231082. Oke, pembangunan gedung di kota-kota besar di Indonesia ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah pertumbuhan ini, penting bagi para insinyur sipil untuk memastikan struktur bangunan memenuhi standar keamanan. Aplikasi ETAPS ini menjadi salah satu program perangkat lunak sipil yang dapat digunakan. ETAPS atau Extended Three Dimensional Analysis of Building System ini adalah perangkat lunak terintegrasi yang dikembangkan oleh CSI atau Computers and Structure Inc. khusus untuk analisis dan desain gedung. Kemudian ada pengenalan software. Yang pertama yaitu Access. ETAPS sendiri merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh CSI dan dirancang khusus untuk analisis serta perancangan struktur gedung. Cara memperoleh dan mengaksesnya itu ada beberapa cara, yaitu dengan membeli lisensi resmi dan juga versi uji coba atau trial yang tersedia dari situs resmi CSI. Kemudian yang kedua adalah interface. Antarmuka ETAPS dirancang khusus untuk pemodelan struktur gedung sehingga lebih sederhana, di mana ETAPS-nya sendiri memiliki beberapa bagian seperti menu bar, toolbar, area grafik, model explorer, dan output display. Selanjutnya adalah metode. ETAPS menggunakan finite element method atau metode elemen hingga. Pada metode ini, struktur dibagi menjadi 4, yaitu frame element, shell element, solid element, link element. Lalu, ETAPS menyediakan berbagai metode analisis seperti linear static analysis, response spectrum, modal analysis, time history analysis, p-delta analysis, nonlinear static, dan dynamic analysis. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ETAPS-nya sendiri. Untuk yang pertama, untuk kelebihannya sendiri itu yakni dapat mengefisiensi waktu saat mengerjakan bangunan bertingkat tinggi. Kemudian, aplikasi ETAPS ini dirancang khusus untuk analisis dan juga desain bangunan bertingkat. Kemudian, tampilan 3D yang baik dan dapat memudahkan pengguna melihat bentuk struktur, deformasi, gaya dalam, dan lain-lainnya. Kemudian juga dapat melakukan analisis struktur lengkap seperti analisis statik, dinamis, respons spektrum, hingga analisis gempa, dan juga pemodelan strukturnya yang tepat karena tersedia fitur grid, story data, dan template bangunan. Untuk yang selanjutnya, ada pun kekurangannya seperti fitur yang dimiliki ini cukup kompleks bagi pemula, sehingga dapat memerlukan waktu untuk memahami konsep pengoperasian softwarenya ini. Kemudian juga kurang optimal untuk struktur non-gedung dan juga hasilnya ini sangat bergantung pada input yang dimasukkan. Baik, selanjutnya kita memulai pada pemodelan di aplikasi ETAPS. Di sini ada deskripsi model struktur gedungnya. Kita menggunakan beton dengan kotakan 28 MPa dengan beratnya itu 2.400 kg meter kubik. Next. Yang pertama kita ke aplikasi ETAPS, terus pilih new modeling. Habis itu nanti kita di sini masukkan untuk number of grid-nya di bagian line X decision, terus line Y decision, terus di bagian scanning of grid X, scanning of grid Y, itu ditentukan sesuai sama kebutuhan yang mau kita pakai. Terus di number of stories-nya itu kita ubah juga. Terus di sini kita pilih di bagian grid only. Lalu di sini kita klik tools define dan masukin ke properti, ganti ke jenis konkret atau beton. Lalu setelah itu muncul
slide pada gambar kedua itu lalu berikan penamaan material yang kita butuhkan, terus pilih spesifikasi masanya dan masukkan nilai modulus elastisitasnya, lalu masukkan spesifikasi kuat beton tekan material. Next. Lalu di sini tuh kita menentukan dari penampak strukturnya. Itu tuh karena kita gunain konkret dan kita mau bentuk kayak kolom gitu, kita pilih yang bentuk persegi seperti pada gambar. Nah, di sini kita memasukkan draw frame structure-nya itu untuk membentuk pelat, kolom sama balok pada struktur yang dibutuhkan. Setelah itu kita masuk ke tools assign, pilih bagian join lalu pilih restrain untuk penambahan beban peletakan di setiap lantainya. Lalu masuk kembali ke define untuk memilih pattern loads. Terus kita masukin jenis-jenis beban yang dibutuhkan seperti lift load, dead load, SDIL atau rain load dan lain-lain sesuai kebutuhan dari bangunan yang akan dirancang. Lalu pada momen ini kita masukkan kombinasi beban per lantai dengan memblok seluruh grid, lalu masukkan faktor skala berdasarkan jenis beban yang dibutuhkan pada setiap lantai, dan hal ini kita mengacu pada SNI 127 tahun 2013. Nah, baru pada sesi ini kita menentukan pembebanan dengan cara kita masuk ke tools assign lagi, terus pilih shell load assignment, terus kita masukkan angka beban sesuai kebutuhan pada setiap lantai. Setelah melakukan step-step sebelumnya, di sini kita bisa melihat dari proses running pada terbuat. Dia di sini bisa mengeluarkan dari hasil gaya landutan dan gaya tekan. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kita pada malam hari ini yaitu ETAP sendiri merupakan software yang cukup efektif untuk permodelan dan analisis struktur gedung karena ETAP mampu untuk membantu proses perencanaan secara lebih cepat dan akurat, tapi ketelitian dalam input data serta pemahaman konsep struktur tetap diperlukan supaya hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.